Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Nak. Sebelumnya namanya siapa, Nak? Nur Suci Afifa. Nur Suci Afifa. Biasa dipanggil Suci. Suci. Sekarang Suci kelas berapa? 2 SMA. 2 SMA. Jurusan IPA atau IPS? Oh, IPS. Oh, IPS. Gimana Suci kabarnya? Sehat hari ini, Nak? Sehat, Bu. Sehat. Ibu lihat agak sedikit murung. Kenapa? Cerita ya sama Ibu. Baik, Suci datang ke sini karena keinginan sendiri atau karena disuruh teman atau yang lain? Keinginan sendiri. Suci dari suaranya ya. Karena keinginan sendiri. Sebelumnya Suci sudah pernah melakukan konseling? Sudah. Jadi Suci sudah tahu ya apa itu konseling, bagaimana prosedurnya. Itu Suci melakukan konseling waktu kelas berapa tuh kalau Ibu boleh tahu? Di SMA. Bersama guru BK sebelumnya ya? Iya. Oh iya, oke. Sekarang karena Suci sudah pernah melakukan konseling, Ibu akan mencoba membantu Suci menyelesaikan permasalahan Suci. Tetapi tetap Suci yang bakal mengambil keputusannya, bagaimana cara pemecahannya. Ibu di sini hanya sebagai membantu saja gitu. Sekarang Suci boleh menceritakan apa saja kepada Ibu. Ibu akan menjaga kerahasiaannya. Ibu tidak akan menyebarkan apapun yang Suci ceritakan kepada Ibu. Suci boleh dengan terbuka tanpa harus ada yang ditutupi, cerita apapun itu kepada Ibu. Baik. Nah, sekarang boleh nak mulai cerita? Ya, Bu. Jadi gini. Semenjak orang tua saya meninggal, saya tuh ngerasa kesepian, gak punya teman. Yang biasanya saya tuh sama bersama orang tua saya kemana-mana, sekarang kayak ngerasa kesepian banget gitu. Jadi saya tuh sering memendam masalah saya sendiri, Bu. Gak mau cerita ke siapa-siapa karena kayak saya ngerasa saya tidak punya teman cerita. Dan sekarang saya tinggal bersama kakak saya, tetapi hubungan saya dengan kakak saya itu kurang baik, Bu. Komunikasinya kurang baik, jadi saya tuh nggak terlalu terbuka sama kakak saya. Oke, baik. Jadi dapat Ibu simpulkan ya, semenjak orang tuanya, kalau Ibu boleh tahu, orang tua yang meninggal itu ayah atau ibu? Ibu, Bu. Oh, ibu. Jadi semenjak ibunya Suci meninggal, Suci menjadi murung, sedih gitu kan. Sebelumnya, kalau Ibu boleh tahu, itu Suci juga merasa mengganggu aktivitas hari-hari atau enggak? Iya, Bu. Mengganggu. Mungkin karena yang misalnya Syria, tiba-tiba orang tuanya nggak ada, jadi merasa kehilangan ya, merasa murung, jarang bercerita. Mungkin dulu Suci anaknya yang ceria, sekarang berubah jadi pendiam. Terus Suci tinggal sama kakak tadi ya katanya, tinggal sama kakak, sama ayah juga. Itu kakak perempuan atau kakak laki-laki? Kakak perempuan. Kakak perempuan, tapi komunikasinya kurang baik. Baik. Mungkin tinggal serumah ya, tapi mungkin jarang bercerita, pokoknya jarang lah gitu bersama kakaknya gitu. Tetap mendam sendiri. Iya. Oke, dari semua yang Suci ceritakan nih, Suci pasti ingin memperbaiki hubungan dengan kakak kan? Benar, Bu. Karena sekarang yang Suci punya cuma kakak dan ayah. Suci bisa jadikan kakak itu pengganti Ibu Suci. Jadi rencana Suci ke depannya gimana nih Nak, untuk memperbaiki hubungannya? Ya, Bu. Jadi rencananya Suci tuh pengen terbuka sama kakak, Bu. Pengen cerita apapun yang Suci alami ke kakak, apa yang Suci rasain. Suci tuh pengen cerita gitu, terbuka sama kakak. Nah ya, Ibu setuju tadi itu dengan pemecahan masalah yang Suci inginkan kan, ingin mulai membangun komunikasi yang lebih baik dengan kakaknya, ingin lebih terbuka, baik itu masalah apapun yang Suci rasakan, Suci bisa cerita ke kakak Suci. Ibu rasa kakak Suci pasti tidak merasakan hal yang sama, merasakan kalau hubungan antara Suci dengan kakaknya itu kurang baik. Jadi sebisa mungkin Suci mulailah perbaiki hubungannya ya. Suci, gimana kabarnya Nak? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Ibu lihat nih kayaknya bahagia kali lah hari ini. Iya, Bu. Harus bahagia. Bagus itu Suci.
Nah, jadi nak, setelah proses konseling kita yang kemarin, kita lanjutkan hari ini ya. Ibu ingin tahu nih kemajuan dari permasalahan yang Suci alami sebelumnya. Alhamdulillahnya sekarang saya dengan kakak saya itu udah lebih terbuka, Bu. Saya udah cerita semua masalah ke kakak saya, dan ternyata kakak saya juga merasakan itu, Bu. Saya nggak bisa cerita sama dia, jadi dia ngerasain itu. Dan alhamdulillahnya sekarang saya dengan kakak saya hubungannya udah baik. Alhamdulillah, ibu juga ikut senang dengarnya nak. Ibu harap kedepannya hubungannya tetap membaik ya, tetap jaga komunikasi antara kakak dengan Suci. Karena sekarang yang Suci punya itu adalah kakak. Nah, Suci bisa menjadikan kakak sebagai tempat Suci pulang, untuk Suci berkeluh kesah, menceritakan apapun yang terjadi di luar sama kakak Suci. Jadikan dia sebagai ibu Suci yang benar. Ibu berharap hubungannya semakin membaik, semakin menjaga komunikasi. Pokoknya saling-saling menjaga lah, baik Suci ataupun kakak. Suci juga harus perhatian sama kakaknya, jangan cuma mau diperhatikan, tapi juga Suci harus bisa mengerti perasaan kakak, kondisi kakak, dan bisa memberikan perhatian kepada kakaknya. Dan Suci pun pengen berterima kasih kepada Ibu telah memberi masukan nasihat kepada Suci, sehingga Suci bisa terbuka sama kakak Suci. Dengan senang hatinya ibu bantu, ibu harap hubungannya semakin erat ya antara adik dengan kakak. Terima kasih, Bu. Sama-sama nak.